Sapa Indonesia Pagi kembali hadir saudara, kali ini di segmen Kompas Bisnis masih bersama saya Putri Oktaviani. Pemerintah memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% berlaku mulai Januari 2025. Kenaikan PPN ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pemerintah bilang kenaikan tarif pajak ini dibutuhkan untuk menjaga kesehatan APBN di saat prospek penerimaan seret. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat curhat bahwa tahun ini cukup berat dijalankan, terutama dalam pengumpulan pajak. Harga komoditas yang berfluktuasi turut menekan penerimaan pajak. Oleh karena itu, PPN tetap naik jadi 12% meski ada sejumlah barang yang dikecualikan. Tapi pada saat yang sama ekonomi kita juga growth-nya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu global financial crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% dipastikan tetap berlaku meskipun jumlah kelas menengah dan daya beli masyarakat turun. Apa untung rugi kenaikan PPN 12% dan bagaimana dampaknya ke kelas menengah? Sudah bergabung Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua. Selamat pagi Okta. Ya Mas Joshua, kalau kita melihat berita pengantar tadi, kenaikan PPN 12% dipastikan berlaku tahun depan. Apa sih sebetulnya dampak bagi daya beli masyarakat terutama kelas menengah? Meskipun catatannya Menkyu Sri Mulyani bilang ada barang yang dikecualikan atau tidak kena kenaikan PPN. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan bahwa kenaikan PPN ini akan tetap berlaku ya 1 Januari 2025, sekalipun memang dikecualikan dari bahan makanan pokok ya, layanan pendidikan dan juga kesehatan, namun tetap menurut pendapat kami dan juga perhitungan kami memang peningkatan tarif PPN ini tetap akan mempengaruhi harga barang dan jasa secara umum, dan tentunya ini akan mempengaruhi dampaknya kepada konsumsi masyarakat, dan karena daya beli masyarakat memang tadi disebutkan bahwa cenderung mengalami penurunan ya. Kalau kita melihat tren disposable income, konsumsi masyarakat itu terus cenderung mengalami penurunan ya. Kemampuan masyarakat untuk menabung itu cenderung mengalami penurun, sehingga memang kalau kita melihat dampak ya, ini kami melihat bahwa ada potensi perlambatan ataupun penurunan dari sisi konsumsi rumah tangga khususnya di kuartal 1, kuartal 2 tahun depan, sejalan dengan kenaikan dari tarif PPN tersebut ya, dan ini tentunya akan bisa berdampak juga ya kepada target pertumbuhan ekonomi di tahun 2025, yang dimana kita tahu bahwa kalau kita mengacu kepada APBN 2025 ini pemerintah menargetkan 5,2%, sehingga tentu ini akan menjadi dampaknya tentunya akan berpengaruh lagi kepada bagaimana upaya untuk mencapai target pertumbuhan agar 2025 bisa tercapai sesuai dengan asumsi dari APBN 2025. Oke, ini harus jadi catatan soal bagaimana secara umum ini tentunya akan mempengaruhi harga, meskipun tadi ada beberapa sektor barang ataupun juga jasa yang tidak kena PPN 12%, tapi di satu sisi kan sekarang juga daya beli masyarakat juga sedang turun. Lalu Pak Joshua, bagaimana dampak kenaikan PPN 12% ke pelaku usaha? Aprindo pada Kompas TV ini sempat curhat bahwa bisnis mereka ini benar-benar sedang tertekan, terutama di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan sektor manufaktur. Seberapa besar sebetulnya PPN ini akan memukul sektor retail? Ya, kalau kita melihat memang sektor retail ini juga salah satu sektor yang cenderung juga mengalami dampaknya ya, dengan adanya sebagian konsumen khususnya kelas menengah yang mengurangi belanjanya, dan juga kalau kita melihat dampaknya dari pemilu kemarin itu juga tidak terlalu besar ya dampaknya kepada sektor retail. Dan secara umum kalau kita melihat dampak dari